Perkenalkan, nama saya Anggiandini Uli. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai filsafat negara. Yang pertama, pada era Soekarno, di mana pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grossling. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama pada sidang BPUPKI yang pertama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grossling sebelum diuraikan secara rinci, lebih merupakan adigium politis untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis. Yang kedua, pada era Soeharto, di mana pada era Soeharto kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penetaran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wawancara akademik. Yang berikut tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual memiliki modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua itu komunisme, adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia yang monopolaris yang terdiri atas 3 mondualis, yaitu susunan kodrat atau jiwa dan raga, sifat kodrat atau makhluk individu atau sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Yang berikut, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat yang banyak. Keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran.